Halo orang-orang baik, ketika kamu mendengarkan vampir, mungkin yang terlintas dalam benak kamu adalah penghisap darah, ya, atau Dracula. Nah, kita kali ini ngomongin tentang penghisap energi kita yang mungkin berada di sekitar kamu tanpa kamu sadari. Saat kamu memikirkan penghisap energi, mungkin yang terlintas juga dalam pikiran kamu adalah orang-orang yang toksik ya menurut kamu, orang-orang yang suka komplain, orang-orang yang suka mengeluh, orang-orang yang ya kerjaannya hanya nyinyirin orang, membawa aura negatif, itu bisa jadi teman kamu, komunitas kamu, atau bos kamu, atau siapapun nih, orang-orang yang kamu kenal, kayaknya aku nggak boleh dekat-dekat sama mereka. Dan itu akan menjadikan kamu memiliki alarm sebenarnya ya, untuk menjauh dari mereka. Nah, ini adalah orang-orang yang memang benar-benar kita sadari ini harus dijauhi ya. Tapi ada penghisap energi yang nggak kita sadari. Nah, ini yang paling bahaya karena kita ngerasa kok aku sering lelah ya. Kok aku sering ngerasa mudah banget tersulut emosi. Ngerasa banget aku kok ya kerjaan biasa-biasa aja sih. Tapi rasanya aduh nggak terinspirasi apapun dan rasanya hidup itu kayak flat gitu aja. Ini ada berbagai macam sebab, teman-teman. Tapi salah satunya adalah memang ada penghisap energi di sekitar kamu. Nah, siapa aja nih orang-orangnya ya? Yang perlu kamu waspadai ini adalah kamu sadar gitu loh, bahwa kamu berharga, kamu itu layak diperlakukan baik, dan kamu tuh bisa untuk mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan dengan tetap menjadi orang yang berenergi. Nah, ini kan hal-hal yang membuat kita tuh ngerasa males banget, ngerasa nggak semangat, ngerasa nggak terinspirasi, dan banyak melakukan sabotase sendiri. Dan ini sebenarnya aku tuh terinspirasi banget sama salah satu buku dari John Gordon, judulnya itu The Energy Bus, yang aku baca sekitar 10 tahun yang lalu ya. Itu buku kecil, mungil, tapi bagus banget. Ya, kamu bisa baca buku itu karena buku itu sebenarnya tentang kepemimpinan dan banyak banget dibagikan ya untuk para atlet, untuk para komunitas, untuk meningkatkan leadership mereka. Ada 10 hal kalau nggak salah di buku itu untuk bagaimana bagaimana menjadi seorang pemimpin ya, untuk meraih kemenangan dalam tim mereka, dan salah satunya adalah berhati-hatilah terhadap vampir energi yang dimanapun sebenarnya akan ada aja orang-orang yang membuat kekacauan, akan ada aja orang-orang yang rasa-rasanya nggak ada yang bener gitu. Apa aja dikeluhkan ya, akan ada aja orang seperti itu. Nah, kalau John Gordon sendiri, dia menyampaikan bahwa jalan satu-satunya adalah cintai mereka ya. Dan ada beberapa hal yang membuat para timnya, orang-orang yang membaca itu juga terinspirasi dalam kisah-kisah itu, dan juga membuat keputusan ya untuk mencintai mereka, untuk menerima mereka, atau bahkan dalam komunitas atau organisasi tertentu mengeluarkan mereka, orang yang bermasalah, biasanya satu atau dua orang, agar orang lainnya tidak terkontaminasi energi negatif mereka. Karena penting banget ya untuk menjaga keselarasan dalam tim. Ini penting banget. Nah, kembali lagi kalau kita ngomongin tentang vampir energi di sekitar kita. Kamu misalkan orangnya tipe gak enakan, senengnya dicurhatin orang, ya. Memang awalnya menyenangkan sekali, kita tuh punya kecenderungan untuk pengen banget bantuin orang, untuk pengen banget berjasa gitu ya, membantu menyelesaikan masalah orang. Dan ketika orang curhat ke kita, itu rasanya kita seneng karena kita ngerasa dipercaya, kita ngerasa punya peran, kita ngerasa punya dampak dan bisa untuk menenangkan hati mereka.
Tapi kamu harus bisa untuk membedakan antara orang yang cerita untuk cari solusi dan orang yang hanya sekedar buang sampah mereka. Mereka nggak butuh masukan, mereka nggak butuh solusi, mereka hanya pengen untuk keluarin unek-unek kamu. Ya mungkin sesekali ya, sesekali oke lah ya. Kadang-kadang kita ngelihat teman kita, saudara kita berada dalam kondisi itu dan kita nggak tega. Tapi ketika kamu terus-terusan mendapatkan perlakuan yang sama, yang rugi diri kamu sendiri. Ya, secara mental, emosional, kamu akan ngerasa, lelah sekali ngadepin itu. Dan kamu ngerasa, ih orang ini kenapa sih ya, kok selalu curhat, emang aku nggak punya masalah dalam hidup, tapi kamu nggak punya kuasa untuk menolak mereka. Karena apa? Kamu mengizinkan mereka untuk nyebarin sampah batin mereka, unek-unek mereka. Nah ini kan yang biasanya menjadi problem. Nah yang harus kita lakukan apa? Kalau kamu tegah banget ya, maksudnya ya udah jauhin aja, tutup pintu jendela kalau dia datang lagi dan sebagainya ya. Tapi gimana kalau misalkan orang itu adalah pasangan kamu, orang itu adalah keluarga kamu, teman dekat kamu, sahabat kamu, orang itu adalah seseorang yang mungkin sangat berarti dalam hidup kamu, orang itu adalah mertua kamu, bahkan orang tua kamu. Ini sangat sulit sekali. Banyak sekali orang yang memendam emosi bertahun-tahun, belasan tahun, karena gak enak. Dan mereka secara fisik baik-baik aja, tapi secara mental itu benar-benar luar biasa banget, lelah sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Masa harus pindah rumah? Masa harus ganti ganti pasangan dan sebagainya? Ya nggak se-ekstrim itu. Ada banyak sekali cara teman-teman ya yang kayak John Gordon tadi bilang cintai mereka. Apa? Cintai mereka itu sangat sulit sekali ya. Nah, kalau Bob Proctor juga dia menganjurkan untuk mengirimkan cinta, sending love. Kamu pernah dengar? Ya, kalau kamu ingin sukses, maka cintai musuhmu, cintai kompetitormu. Karena ini semua adalah tentang energi, teman-teman. Ketika hatimu penuh dengan banyak sekali amarah, rasa kecewa, nggak suka, dan sebagainya, ya itu akan mempengaruhi vibrasi atau getaran diri kamu. Dan kamu akan menarik hal-hal yang vibrasinya rendah ya. Menarik segala hal-hal serupa yang kamu misalkan membiarkan diri kamu dicurhati, di dibuat ya orang untuk menyebarkan sampah batin mereka, atau kamu membiarkan diri kamu misalkan ya dihina, dikritik terus menerus ya, disalahin, itu kan membuat diri kamu akhirnya aku lelah sekali, dan itu adalah penghisap energi kamu. Memang biasanya sih orang terdekat kita, biasanya ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Menetralkan kembali untuk sementara, ya, untuk sementara, batasi, ya, batasi segala komunikasi dengan mereka untuk sementara. Karena ini memang butuh waktu untuk kamu belajar mencintai mereka, ya. Dan ketika kamu netral, energi kamu juga berubah, vibrasi kamu berubah. Kamu akan biasa aja ngadepin mereka. Dan mengirimkan cinta ke mereka itu menjadi salah satu solusi praktis sih. Dan itu banyak banget yang bisa berhasil ya untuk membuat si vampir energi ini menjadi orang yang lebih baik di hadapan kita. Kirimkan cinta atau kirimkan doa. Kamu yang muslim mungkin pernah mendengar bahwa kirim aja Al-Fatihah ke orang yang
kamu cintai atau kamu benci, ya kirim aja doa, doakan aja yang baik-baik untuk mereka. Maksudnya adalah untuk menetralkan energi kamu, teman-teman. Karena ketika kamu udah netral, pandangan kamu pun sama orang itu akan berubah. Dan lama-kelamaan mungkin pasangan kamu, teman dekat kamu, mertua kamu, orang tua kamu, udah nggak sama lagi. Mereka udah jauh lebih lembut, jauh lebih baik, karena kamu mengubah respon kamu, ya. Kamu juga bersikap lebih netral. Dan akhirnya apapun misalkan ya, apapun perbuatan mereka, perkataan mereka, kamu akan netral aja, biasa aja. Dan ini cara yang unik ya dari semesta juga, bahwa mungkin orang-orang yang ada di lingkungan kamu, yang udah nggak selaras sama kamu, itu dengan caranya yang luar biasa, akan dipisahkan kok sama kamu. Ada aja ya kejadiannya, ada aja. Tiba-tiba udah gak bersuah lagi. Dan kamu gak akan merasakan yang gimana-gimana, kamu enteng aja. Yang perlu kita lakukan adalah sadar bahwa kamu itu berharga. Kamu gak pantas mendapatkan hal-hal yang membuat kamu tuh menjadi gimana ya, lelah secara batin ya. Yang kamu mengizinkan diri kamu untuk diperlakukan seperti itu. Oke? Selalu kamu ingat, gak ada siapapun yang bisa menyakiti kamu, kecuali kamu sendiri yang mengizinkan. Ya, dan ketika ini sudah netral sekali, maka benar-benar kamu enak banget. Kemanapun kamu akan menjumpai hanya orang-orang baik. Hanya orang-orang yang selaras, ya. Namun yang perlu kamu waspadai saat ini, oh ya, ada penghisap energi yang aku perlu perhatikan hati-hati, dan aku mau untuk membuat batasan yang tegas karena aku berharga. Oke, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.